Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada pertemuan kali ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep keperawatan komunitas. Ya, pada pertemuan hari ini itu nanti kita bahas tentang konsep komunitasnya dulu ya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang konsep keperawatan komunitas. Gitu ya. Baik, pada konsep komunitas ini, batasan komunitas itu ada beberapa yang digunakan. Di antaranya yaitu yang pertama, itu komunitas merupakan unit dari organisasi sosial dan teritorial, di mana tergantung dari besarnya sehingga dapat berupa RT, RW, desa, dan juga kota. Begitu ya. Selanjutnya, yang kedua yaitu komunitas itu merupakan sekelompok manusia serta hubungan yang ada di dalamnya sebagaimana yang berkembang dan digunakan dalam suatu agent, baik institusi serta lingkungan fisik yang lazim digunakan. Dan yang terakhir adalah komunitas itu merupakan sekelompok manusia yang saling berhubungan dan lebih sering dibandingkan dengan manusia lain yang berada di luarnya, serta saling tergantung untuk dapat memenuhi keperluan baik barang maupun beberapa jasa yang nantinya penting. Dan ini juga untuk menunjang kehidupan sehari-hari gitu ya. Selanjutnya untuk komponen komunitas adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah manusia, people-nya. Kemudian yang kedua itu komponennya terdiri dari ruang dan waktu atau space and time. Kemudian yang terakhir adalah tujuan atau purpose. Yang pertama kita bahas tentang people-nya ya. Pada manusia ini menjelaskan unsur who. Siapa? Manusianya ya. Who dari mana? Dari komunitas yang tentunya sangat bermanfaat dalam menjawab siapakah sasaran dalam program. Kemudian bagaimana nantinya karakteristiknya. Kemudian program kesehatan untuk komunitas remaja tentu tidak sama dengan komunitas lansia. Oleh karena itu, sasaran dan karakteristiknya pasti berbeda. Selanjutnya yaitu ruang dan waktu ya, space and time. Ini nantinya menjelaskan unsur the where and when dari komunitas, pastinya sangat bermanfaat dalam menjawab di manakah lokasi sasaran kita. Sasarannya nanti di mana. Kemudian kapan waktu yang tepat dalam melaksanakan program kesehatan untuk komunitas desa dan juga komunitas kota. Kemudian hal tersebut nantinya ditanyakan karena apa? Karena komunitas desa tidak sama dengan komunitas kota atau lokasinya ya.
Dan program kesehatan untuk komunitas pejuang 45 tentu tidak sama dengan komunitas remaja generasi sekarang milenium ya, berdasarkan waktunya. Selanjutnya yang terakhir yaitu tujuan atau purpose. Ini menyelesaikan unsur why and now ya. Why and now ini dari komunitas sangat bermanfaat dalam menjawab penyebab timbulnya masalah kesehatan dan program kesehatan yang patut untuk dilaksanakan. Penyebab timbulnya masalah kesehatan pada komunitas, pada buruh, itu tentunya juga tidak sama dengan komunitas pada petani. Sehingga program kesehatan yang sesuai untuk komunitas tersebut apa kira-kira, seperti itu ya. Kemudian pada slide selanjutnya yaitu tentang fungsi komunitas. Fungsi komunitas ini terdiri dari yang pertama yaitu tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Kemudian selanjutnya yaitu sosialisasinya. Yang ketiga kontrol sosial, selanjutnya partisipasi, dan yang terakhir adalah dukungan bersama. Baik, untuk yang pertama, pada fungsi komunitas kita bahas tentang produksi, distribusi, dan konsumsi, di mana kemampuan dalam memenuhi dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggota biasanya dicerminkan dengan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perdagangan dan industri yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat tersebut. Selanjutnya yaitu sosialisasi, itu kemampuan dalam meneruskan nilai-nilai sosial, moral, budaya, pengetahuan, dan keterampilan kepada para anggotanya. Biasanya dilakukan melalui institusi-institusi yang ada di dalam masyarakat, seperti keluarga, sekolah, atau organisasi sosial. Yang ketiga yaitu kontrol sosial, merupakan kemampuan dalam memelihara berbagai ketentuan ataupun peraturan serta norma yang ada di masyarakat. Jadi memang harus ada kontrol sosialnya ya. Biasanya terkait untuk menjamin keamanan masyarakat, maka dilakukan, penting sekali dilakukan baik melalui keluarga, sekolah maupun dalam contohnya adalah pengajian, ada kontrol sosialnya. Gitu ya. Selanjutnya yang keempat yaitu partisipasi, merupakan cara masyarakat dalam berperan serta dalam memuaskan para anggotanya. Biasanya akan dilaksanakan melalui berbagai organisasi masyarakat, termasuk keluarga ya, untuk para anggota keluarga itu sendiri yang ikut berpartisipasi. Yang terakhir yaitu adalah dukungan bersama, di mana kemampuan masyarakat dalam melaksanakan upaya tersebut, upaya yang khusus yang diperlukan oleh para anggota, terutama dalam keadaan yang darurat, harapannya adalah dapat berupa bantuan dari keluarga untuk para anggota keluarganya, atau bantuan dari masyarakat ataupun kelompok yang tidak punya atau yang golongan tidak mampu. Contohnya adalah pada yatim piatu dan lansia, itu ya. Selanjutnya yaitu pengaruh komunitas terhadap kesehatan. Adapun fungsi komunitas itu sebenarnya tidak sempurna ya, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah baik terhadap individu sendiri maupun terhadap komunitas secara keseluruhan. Nah, adapun masalah
yang bisa timbul itu adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu gangguan pada fungsi produksinya, distribusi, dan konsumsi pangan. Misalnya bagaimana? Misalnya dapat menimbulkan kekurangan gizi. Selanjutnya adalah gangguan pada fungsi dukungan bersama atau mutual support pada lansia. Misalnya adalah dapat memperberat berbagai penyakit pada lansia ya. Yang terakhir yaitu gangguan pada fungsi sosialisasi nilai-nilai moral. Itu misalnya dapat menimbulkan penyakit seksual. Nah, ini adalah contoh pada masalah kekurangan gizi pada balita dan juga pada penyakit seksual menular. Itu ya, kondisi kurang gizi sama beberapa kasus yang kena gonore pada bayi. Kasihan ya. Kemudian yang terakhir adalah prinsip kesehatan komunitas, di mana prinsip yang ada di dalam kesehatan komunitas itu meliputi yang pertama adalah insiden atau prevalensi tinggi, kemudian resiko kematian tinggi, aspek efektivitas dan efisien tinggi, dan penyelesaian mengikut sertakan peran serta masyarakat. Selanjutnya lebih mengutamakan tindakan promotif atau preventif daripada kuratifnya atau rehabilitatifnya. Yang terakhir yaitu tanggung jawab pemerintah lebih besar daripada masyarakat atau swasta. Demikian untuk pembahasan pada topik yang pertama. Mungkin bisa kita bahas lagi ya untuk pertemuan selanjutnya. Kita fokuskan pada keperawatan, konsep keperawatan komunitasnya, gitu ya. Harapannya pada pertemuan hari ini apa yang sudah saya jelaskan bisa dipahami, begitu ya. Sekian dari saya, terima kasih atas partisipasinya semuanya, semoga bermanfaat untuk semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.